Tidak perlu ada saham seri A, saham seri B. Iya. Satu aja. Dia punya 2 CEO di bawah dia. Pertanyaan saya, kepala BPI Danantara, gajinya ikut siapa? Gaji yang aset manajemen atau gaji yang investment management? Kementerian BUMN jadi badan penyelenggara, berarti gajinya ikut Menpan, APBN. Karena sekarang semua udah diserahkan juga pengelolaannya, ya mau apapun yang urusan BUMN, ya digaji sama Danantara. Itu kan efisiensi juga Mas Awali. Nah ini seolah-olah sisa dari kemarin ingin ngakalin bahwa di Danantara itu bukan penyelenggara negara, dibuatlah yang ini. Presiden menyebut-nyebut bahwa nanti kita tidak akan defisit lagi. Nah, saya jadi bingung. Mungkin Pak Presiden masih melihatnya ini nanti masuk sebagai pendapatan. Jadi kalau saya lihat antara maunya Presiden dengan apa yang dikerjain itu sebenarnya beda, Mas. Itu makanya saya... Tapi yang menerjemahkan di bawahnya menurut saya masih tricky. Iya, Mas. Ya, jadi artinya menerjemahkan maunya Presiden tuh nggak utuh ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya, Awali Rizky, di sesi Ngobrol Ekonomi. Saya ditemani oleh sahabat saya, Yanwar Rizky. Untuk kali ini, seperti juga yang tayangan sebelumnya, ini agak di luar kebiasaan. Biasanya kan kami nganalisis laporan keuangan, sekali ini kita coba nganalisis isu, tapi tentu ada informasinya. Nah ini kan sedang diberitakan oleh media yang saya kutip kebetulan CNN, tapi saya sudah cross-check banyak berita dan saya tanya juga di kawan-kawan di tenaga ahli DPR, memang betul sedang terjadi pembicaraan dan sudah mencapai babak akhir juga, yaitu terkait dengan amandemen perubahan keempat dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Jadi ini menarik nih, undang-undangnya belum diganti nih Mas. Tapi sudah amandemen dan amandemen ketiga yang kemarin yang tentang ada Danantaranya itu di awal tahun ya nomor 4. Itu luar biasa ya, itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 ya, perubahan tentang ini. Tapi itu juga mungkin buat teman-teman yang ahli hukum ya, mengapa perubahan-perubahan yang begitu serius begitu kok masih amandemen, kenapa enggak sekalian ganti aja gitu. Nah ini sedang proses amandemen keempat dan kita belum tahu, yang kita dapat dari media itu penjelasan dari Ketua Panja itu Andre Rosiadi, ya orang Gerindra ya, artinya ini mestinya ya sebagai Ketua Panja, kalau saya tidak salah juga Ketua Komisi, itu kata dia ada 84 pasal yang diubah. Nah diberitakan juga bahwa ini kami berdasarkan masukan para pakar, pelaku gitu. Tapi kita publik, termasuk kita pengamat ekonomi ini nggak pernah dapat draftnya ya. Nah, saya pengen tahu nanti pendapat Mas Yanwar tentang beberapa hal, poin-poin. Nah, ini poin-poin yang saya dapat dari CNN Indonesia 26 September. Tapi saya cek di beberapa media memang tidak utuh, tapi diberitakan. Yaitu ada perubahan tentang BPBUMN. Jadi kementerian dibubarin, Kementerian BUMN diganti dengan BPBB itu badan apa ya? Badan pelaksana ya. Badan pengatur, badan pelaksana, lalu ada penambahan kewenangan gitu dibandingkan kementerian. Nah, tapi saya garis mewah ini yang paling saya pengen itu. Jadi pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna dikelola langsung oleh BPBUMN atas persetujuan Presiden. Nanti kita lihat aslinya gimana yang mau dirubah. Kalau larangan kita sudah banyak beritanya, larangan wamen ya. Lalu ini menghapus ketentuan. Nah ini anggota direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Saya kira Mas Yohanar ini salah satu yang terdepan dulu waktu mengkritik amandemen ketiga yang menyebutnya mereka adalah bukan penyelenggara. Nah ini dikembalikan Mas ini jadi penyelenggara lagi. Next. Nah yang lain-lain ada soal gender ya nggak perlu dikomentari lah. Ini perlakuan perpajakan, oke, lalu pengaturan pengecualian yang alat fiskal. Nah ini saya tertarik lagi nih, pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ya tadi karena dikembalikan jadi penyelenggara negara BPK, tapi kelihatannya ada rincian. Nah, apa ini? Kita nggak bisa nebak ya karena belum dapat pasalnya. Nah mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. BP ini apa ya? Badan Penyelenggara BUMN. Nah pengaturan semacam itu. Next. Nah ini saya yang lama ini Mas, yang amandemen ketiga ini. Nah ini kan yang berarti yang menteri kan apa di tahun ketiga akan diubah lagi kan? Maaf, amandemen keempat ini salah tulis saya, ini amandemen ketiga.
ke Pak Presiden kan, memegang kekuasaan, lalu kekuasaan termasuk macam-macam. Nah ini kepada menteri kan nggak ada lagi nih kan, nah, BPBUMN apa begitu. Ada soal saham seri A di luar, kayaknya kita perlu refresh lagi nih, apa dimaksud dengan saham seri A, saham seri B. Nah next, ada juga ini yang lama ya, yang akan dirubah. Badan di sini maksudnya ini bukan badan BPBUMN, tapi ini badan investasi kemarin. Ini apa masih begini? Jadi ada BPBUMN, ini nanti kita betul-betul minta pandangan Mas Yanwar. Padahal ada lagi BPBUMN kan. Ini badan di sini masih badan Danantara ini. Itu gimana sih? Dugaan kita aja bahwa dengan BPBUMN ini gimana? Ada lagi nggak? Nah, habis kurang lebih begitu. Saya pengen dulu kesan, kan Mas Yanwar juga ngikutin ini di beberapa berita ini. Ini apa sih yang mendasar dan belum lama loh ini. Belum sampai setahun loh umurnya. Penggantiannya ini menurut saya untuk beberapa pasal betul-betul ganti serius itu. Nah, gimana Mas? Jadi kalau menurut saya, kita apresiasi dulu ya. Kelihatannya mungkin kontroversi lahirnya Danantara. Juga kita selalu singgung bahwa buat apa ada Menteri BUMN lagi kalau Danantara, kelihatannya itu yang direspon. Termasuk kemarin diganti menterinya dipindah ke Menpora gitu ya. Artinya Kementerian BUMN-nya dirubah. Nah mungkin apresiasi juga persoalan penyelenggara negaranya dikembalikan. Tapi gini Mas Awal, ada satu hal yang saya ingin cermati ya. Kementerian BUMN ini sekarang dirubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN, ya, dengan status dia pegang saham seri A. Kemudian ada Badan Pengelola Investasi Danantara, saham seri B. Nah, A plus B, seperti kita pernah bahas dalam neraca pemerintah pusat, itu adalah ekuitas aset investasi pemerintah pada BUMN. Kalau yang A-nya jelas bahwa itu tetap lembaga negara lah ya, tetap kementerian Badan Penyelenggara BUMN. Yang seri B-nya ini penegasannya apa nih? Nanti disebut apa di aset? Karena kalau menurut saya gini, kalau misalnya dividen yang seri A kan tadi dikatakan boleh diatur oleh presiden. Nah, berarti kalau yang seri B sudah tidak ada dividen lagi. Ya, nah bukan persoalan dividennya aja menurut saya, tapi penempatan modal seri B itu apakah keluar dari neraca keuangan pemerintah pusat? Ya kan, sehingga hanya tinggal seri A. Seri A-nya kan hanya 1%. 99% keluar. Total investasi per 2020 2.830 triliun. Jadi menurut saya kita perlu tunggu nih. Sebetulnya BPI Danantaranya sendiri lembaga negara bukan. Kalau lembaga negara kan berarti BP Badan Penyelenggara BUMN punya laporan keuangan yang terintegrasi dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Dia dinyatakan investasi kepada BPI Danantara. Aset toh? Aset kan. Jadi artinya walaupun misalnya keuangan dipisahkan kayak BI kan juga punya laporan keuangan sendiri ya. BPI Danantaranya sendiri itu dicatatkan nggak? Nah, dari pemahaman itu Mas Awalil ya, menurut saya ada juga diskusi informal dengan beberapa anggota DPR. Saya bilang, kenapa nggak dibuat simple? Bahwa Badan Penyelenggara BUMN itu adalah BPI Danantara. Ya. Jadi kalau BPI Danantara, Kementerian BUMN itu menjadi BPI Danantara. BPI Danantara kemudian punya 2 super holding perusahaan. Ya kan, itu adalah super holding investasi, super holding operasional. BPI Danantara punya laporan keuangan, seperti Bank Indonesia, dan lain-lain. Dan OJK. Salah satu penempatan investasinya di 2 perusahaan ini. Jadi menurut saya tidak perlu ada saham seri A, saham seri B. Bingung tuh mencatatnya nanti. Satu aja. Orang selalu mengatakan bahwa ini regulator dengan operasional. Sekarang pertanyaan saya gini Mas Awal, sederhana aja. Kepala BPI Danantara, ya, dia punya 2 CEO di bawah dia. Satu CEO Danantara Asset Management, yang holding operasional BUMN. Satu CEO Danantara Investment Company. Si BPI Danantara sendiri, kan kalau 2 ini punya perusahaan nih. Ada laporan keuangannya. Si BPI Danantara sendiri ketika sama ini, kan organisasi juga.
Pertanyaan saya, kepala BPI Danantara, gajinya ikut siapa? Gaji yang aset manajemen atau gaji yang investment management? Ya kan? Ya. Jadi kan kalau menurut saya, kenapa nggak BPI Danantara inilah yang disebut dengan Badan Penyelenggara BUMN? Simple gitu, efisien, tidak ada banyak tumpang tindih gitu ya. Nanti juga dia punya laporan keuangan yang menjadi objek audit BPK seperti halnya juga BI, seperti halnya juga BPJS. Itu adalah BPI Danantara. Di ekuitas laporan keuangan pemerintah pusat tetap ekuitas ditempatkan di Danantara. Perkara bahwa pengelolaan dividennya mau ditetapkan khusus bahwa itu bisa dipakai untuk berputar lagi, itu lain persoalan Mas Walil. Sama juga dengan kita kemarin sebelum tayangan ini kita bahas BI. BI pun kan memberikan surplus ke pemerintah kan bisa 5 tahun, 10 tahun. Ya, asal melebihi itu syaratnya. Kan bisa ditentukan undang-undang, tapi yang jelas bahwa ini adalah lembaga negara, bahwa perkara bahwa pengelolaan dividennya itu bisa dikelola sendiri, dinyatakan saja di undang-undangnya. Sebagai aset, BI itu masuk ke investasi jangka panjang, Mas, di LKPP. Iya, betul. Nah, ini juga sama masuk kan? Masuk ekuitas juga ya. Nah, di LKPP. Jadi artinya objek audit BPK-nya itu di mana? Di BPI Danantara, Badan Penyelenggara. Jadi kalau menurut saya, buat apa ada Badan Penyelenggara ini, Mas Walil? Coba Mas Walil. Apalagi Badan Penyelenggara ini statusnya dengan Kementerian BUMN jadi serupa dong. Jadi serupa. Dan gini loh, persoalannya gini loh. Kalau menurut saya, kewenangannya itu kan kewenangan RUPS. Satu pegang 99 seri B, satu pegang seri A. Nah, sama-sama kewenangannya RUPS kok. Orang selalu bilang bahwa kalau yang Badan Penyelenggara itu adalah regulator. Regulator apa? Regulatornya kan kalau pupuk regulatornya Departemen Pertanian, kalau Pertamina regulatornya Departemen Sumber Daya Energi, yang disebut dengan hak di situ semuanya hak pemegang saham kan soalnya. Coba bayangin, kalau besok misalnya BPI Danantara menyetujui RKAP BUMN di bawahnya, ya kan? Terus diveto sama Badan Penyelenggara BUMN, kan nggak efisien. Kenapa nggak sejak awal dirancang? Jadi harusnya BPI Danantara, Mas Walil, itulah Badan Penyelenggara BUMN. Semua dari Kementerian BUMN, ya perkara orang yang mau dipindah ke situ, atau di perusahaan, atau di ke bawah, atau mau di Bappenas, Kementerian Keuangan, itu mah urusan SDM ya. Tapi bahwa fungsinya menurut saya dipindahin ke situ, ada organisasinya. Dan menurut saya gini loh Mas Walil, kan ini di ranah pengawas ya. Nah, agar ada pengawasnya, ada Badan Penyelenggara BUMN, karena dulu ketua Dewan Pengawasnya Menteri BUMN kan, berarti sekarang ketua Badan Penyelenggara BUMN. Menurut saya, kita simpelkan aja dimanapun juga yang punya organisasi kayak gini, ketua Badan Pengawas itu Menteri Keuangan, bendahara negara. Oke, karena menyangkut duit negara ya. Jadi kan tidak perlu ada lagi Badan Penyelenggara BUMN, yang ada BPI Danantara. Di BPI Danantara nanti ada struktur Dewan Pengawasnya, ketua Dewan Pengawasnya, ya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Iya kan? Dan bahkan saya ingin lebih progresif lagi. Kalau BPI Danantara ini, sekalian kita merevisi undang-undang ini, kita terapkan aja one tier system. Kalau kita ini kan two tier system. Jadi ada eksekutif, ada pengawas, ada direksi, ada komisaris. Kita sekalian merevisi ini, BUMN kita ini one tier. BPI Danantara, ya, itu menyelenggarakan kewenangan BUMN itu. Dia, ya, terdiri kepalai oleh seorang kepala, yang setingkat menteri. Anggotanya ada 2, merangkap anggota komisioner BPI Danantara. 1 anggota merangkap direktur eksekutif Danantara Asset Management yang super holding BUMN operasional. 1 anggotanya lagi adalah merangkap direktur eksekutif Danantara Investment Management. Ex officio mewakili pemerintah, katakan saja Menteri Keuangan. Dalam struktur one tier itu. Mewakili masyarakat misalnya. 1. Jelas gitu boardnya kayak gini. Nanti di BPI Danantara dia punya juga organisasinya. Yang di bawah ini perusahaan, punya juga organisasinya. Jadi kalau menurut saya, simple aja gitu, nggak usah dibuat rumit. Ini Badan Penyelenggara ini jadi dengan Menteri BUMN sama, jangan-jangan. Gini loh, kalau sekarang Badan Penyelenggara BUMN,
Berarti kan dia Kementerian BUMN jadi badan penyelenggara. Berarti gajinya ikut Menpan. Iya. APBN. Kenapa kita nggak efisien aja? Iya. Karena sekarang semua udah diserahkan juga pengelolaannya, ya mau apapun yang urusan BUMN, ya digaji sama Danantara. Iya. Itu kan efisiensi juga Mas Awalil dibandingkan dengan kita harus muter-muter gitu. Ini kalau saya sederhanakan, kita anggap nih pendapat Mas ini nggak perlulah ada BP BUMN. Terus ini yang ada BPI Danantara diperjelas makhluknya, diperjelas, dipertegas. Ya bisa dikatakan mirip dengan Bank Indonesia, OJK gitu. Berarti dia tidak masuk ke dalam LKPP si BI Danantara ini begitu. Hanya pernyataan. Ya bahwa seperti juga tadi BI, OJK dan lain-lain ini di LKPP kan masuk ke dalam investasi jangka panjang, ya toh masuk sebagai aset, otomatis terhitung juga di ekuitas. Nah kalau ini BPI sekurang-kurangnya perlakuan keuangan tapi mencerminkan bagaimana cara tata kelolanya kan, sehingga berarti si BPI kalau diperlakukan semacam itu dia harus membuat laporan keuangan sendiri kan, laporan keuangan yang juga diaudit BPK, ya enggak kan begitu. Nanti bahwa di bawahnya ada perusahaan itu bisa lebih jelas kan gitu ya. Jadi gini Mas Awalil, kita niru ya di Cina kan ada badan Sasak juga ya. Kita membentuk badan otonom, namanya Badan Penyelenggara Investasi Danantara, BPI Danantara. Dia itu mengelola dua hal, aset. Tapi si BPI-nya ini 100% milik negara ya, 100% ya. Ada laporan keuangannya, badan otonom. Iya, badan otonom. Badan otonom ini dia isinya apa? Memegang saham di dua perusahaan. Satu holding investasi, satu holding operasional. Sebenarnya nggak dua-duanya SWF ya, yang SWF cuma satu. Jadi artinya BPI Danantara dia punya laporan keuangan, mengkonsolidasikan dua perusahaan ini. Dua entitas itu. Nah, BPK mengaudit BPI Danantara laporan keuangannya termasuk dengan RKAP-nya, kebijakannya segala macam. Dan dia mengaudit karena asalnya dari dua super holding ini kan, dia mengaudit sampai sini. Kalau ke bawahnya belum tentu juga BPK audit masalahnya. Ya, kecuali ada permintaan khusus. Kecuali ya terkait subsidi, terkait segala macam ya. Jadi maksud saya itu simpel aja gitu. Jadi artinya kita melakukan konsolidasi laporan keuangan. Yang disebut perusahaan tuh yang mana? Dua ini. Iya, BPI-nya bukan. Dia badan. Yang disebut perusahaan itu dua ini. Kalau dari penjelasan Mas Yonan ini sebenarnya lebih cocok dengan yang dinarasikan loh. Jadi waktu narasi kita Pak Presiden maunya ini kita bisa lebih leluasa, lebih mengoptimalkan dan lain-lain kan mestinya yang seperti ini lebih cocok dibandingkan kebingungan ini toh. Saya kembali lagi ke ini buat pemirsa mudah-mudahan sebagai literasi. Ini jadi di dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu ada neraca. Di neraca itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Ya otomatis ekuitas itu terkait aset ya, aset dikurangi kewajiban. Di aset itu ya ada aset lancar, aset tetap. Ada satu jenis aset namanya investasi jangka panjang pemerintah. Di dalamnya itu ya ada BUMN, ada badan-badan lainnya. Nah yang besar memang BUMN, itu 2.830 per 31 Desember 2024. Kalau kayak BI itu hanya 3,2 triliun, apa semacam itulah yang. Nah ini ada di aset gitu ya, ada di aset otomatis dikurangi liabilitas berarti dia mempengaruhi ekuitas ya. Nah tiba-tiba ini sebelum ada perubahan ini di-inblank ke cangkang dulu nanti masuk ke Danantara. Kita masih sudah mempertanyakan di sini. Terus diperlakukan apa di aset kan? Karena kalau dia diperlakukan sebagai investasi BUMN lagi ya BPK berhak dong meriksa itu dan tetapi kalau di-inblank bingung kan, apalagi dengan klausa tidak lagi menjadi penyelenggara negara. Nah, dibuatlah saham seri A, seri B. Ini kan juga kita belum tahu karena belum melewati tahun anggaran nih Mas. Perlakuannya bagaimana? Yang dicatat di aset ini apa hanya saham seri A? Berarti 1% anggap aja besok 2.900 ya. Masa 22,9 triliun? Nah, tapi dari tadi ulangan ini jangan-jangan seri A, seri B-nya tetap dimasukin sebagai aset di pemerintah dengan klasifikasi. Mungkin nggak itu? Meskipun yang lebih logis seperti Mas Yanwar tadi kan,
Bahwa ini dipindah dari investasi kepada BUMN menjadi investasi kepada Danantara, begitu nggak nangkapnya? Ya, jadi gini Mas Walil, kalau penangkapan saya ya, penangkapan saya ini terjebak dalam dua hal isu sebetulnya. Isu terkait dengan public governance, yang terkait dengan birokrasi, tata kelola birokrasi. Kedua adalah corporate governance, yang terkait dengan tata kelola korporasi. Kelihatannya di BPI Danantara, termasuk juga orang-orangnya di BPI Danantara, dia ingin melakukan yang namanya public governance itu nol. Jadi dia tuh murni betul-betul corporate governance. Ya, acuannya itu saja. Itu. Jadi artinya business judgment rule dan segala macam. Karena ada pemikiran ini, maka tetaplah dibuat yang untuk urusan public governance-nya, dibuat lagi lah badan penyelenggara. Tapi saya ingin memberikan simplifikasi, ya. Badan penyelenggara investasi Danantara yang ada kepala BPI Danantaranya, dia adalah public governance-nya. Dua perusahaan di bawah dia itu yang corporate governance-nya, yang tidak ada urusan dengan public governance. Jadi menurut saya badan penyelenggara BUMN itu ya BPI Danantara. Ya logikanya begitu ya. Kalau ini kok jadi double ya? Iya, enggak. Sekarang pertanyaan saya, kepala BPI Danantara ini gitu, posisinya itu di perusahaan ini kan dia punya dua perusahaan. Iya. Dia sendiri badan loh, bukan PT Danantara loh. Iya, badan benar. Ya. Jadi kalau menurut saya ini terjebak Mas Walil. Terjebak dari mungkin orang-orang yang ada sekarang nggak mau dibuat ribet oleh urusan-urusan public governance. Saya potong dikit Mas, itu dari pidato kemarin di Munas PKS itu suasananya juga begitu. Kira-kira Pak Prabowo memerintahkan ini BUMN ini banyak korupsinya, banyak ini harus bisa dibuat efisien. Ini oleh para pembantunya diterjemahkan ini harus GCG-nya menganut kepada acuan korporasi kan. Jadi kan kepala BPI Danantara tugasnya apa? Termasuk yang dimau presiden kan? Membersihkan semuanya. Ya kan? Yang melakukan fungsi operasional perusahaannya dua perusahaan ini kan. Jadi singkatnya menurut saya, Mas Walil, badan penyelenggara ini nggak usah ada, ya kan? BPI Danantara, BPI Danantara itu adalah Kementerian BUMN dulu, ya kan? Dan ini adalah lembaga negara otonom, ya kan? Bedanya dengan kementerian dulu ini sekarang otonom, sama kayak BI lah, nah, sama kayak BI. Dua ini punya dua perusahaan. Nah, yang perusahaannya ini yang corporate. Tapi direktur utamanya, CEO-nya anggota dari badan. Dari komisioner di badan. Jadi menurut saya simpel gitu. Tidak ada banyak. Jadi jangan sampai urusan orang per orang. Jadi gini loh, mohon maaf nih. Jadi otomatis kita jadi berprasangka ke situ ya. Mohon maaf gini loh. Misalnya dulu ada Menteri BUMN. Sekarang ada Kepala BPI Danantara. Menteri BUMN ada wamennya. Jangan karena urusan orang, biar tetap ada posnya, ya udahlah dibuat aja deh. Badan penyelenggara. Kan menurut saya nggak efisien. Kan bisa aja sekarang artinya Menteri BUMN adalah Kepala BPI Danantara. Wakil-wakil Menteri BUMN ya masukin aja jadi wakil Kepala BPI Danantara. Kan gitu aja simpel gitu loh. Iya kan, jadi maksud saya kan jangan karena persoalan orang per orang gitu loh Mas Walil. Oke. Saya mau minta pertajam soal saham seri A, seri B itu disegarkan kembali kita itu Mas. Yang awal di amandemen ketiga atau kemungkinan, tapi kayaknya nggak ada perubahan di amandemen. Gini Mas Walil. Jadi dulu waktu Indosat, Indosat itu kan didivestasi total. Argumentasi dulu pemerintah bahwa kita tidak mendivestasi total karena kita pegang saham seri A. Jadi saham seri A tuh begini, walaupun sahamnya jumlahnya kecil, tapi dia pengendali. Punya hak veto. Punya hak veto, termasuk menentukan direksi, komisaris, RUPS, dan sebagainya. Seri B itu sahamnya besar, tapi dia tidak punya kewenangan veto. Nah, ini seolah-olah sisa dari kemarin ingin ngakalin bahwa di Danantara itu bukan penyelenggara negara, dibuatlah yang ini. Dengan sekarang DPR sudah mau mengembalikan. Tidak ada lagi kebutuhan itu secara politik. Seri A, seri B itu ya benar. Seri A, seri B itu udah nggak ada gitu karena pada akhirnya kan juga dikembalikan kan. Iya, menjadi objek pemeriksaan BPK kan. Iya.
Jadi kalau sekarang kan gini Mas Awalil, BPI Danantara badan otonom, diaudit oleh BPK, ya. Sumber pendapatannya dari mana? Dari dua super holding kan? Iya. Ya kan? Dua super holdingnya ini apa? Danantara Asset Management, Danantara Investment Management. BPK mengaudit BPI Danantara, dia harus mengaudit dua super holding ini karena datangnya dari sini. Iya. Dari super holding ini dapatnya dari bawah kan? Iya. Dari BUMN ini, dia periksa. Tapi sekarang kalau kita bicara, apakah BPK bisa masuk langsung ke BUMN-nya? Enggak. Iya. Karena BPK itu mengaudit laporan keuangan Badan Otonom BPI Danantara. Iya. Ketika dia mengaudit ini, dia butuh untuk menarik ke sini, asal muasalnya itu karena dia memeriksa ini, Mas Awalil. Iya. Tapi ada pernyataan BUMN dikembalikan ke penyelenggara negara, boleh lagi dong? Nah, itu kerancuan menurut saya. Jadi rancu. Sebetulnya kan kalau kita tetapkan saja BPI Danantara adalah badan otonom. Badan penyelenggara BUMN-nya memiliki dua perusahaan. Iya, betul. Ya. Dua perusahaan itu membawahi perusahaan-perusahaan lain jadi lagi. artinya ketika BPK mengaudit, sekarang pertanyaannya gini deh, di BI deh. BI punya dana pensiunan BI. Iya. Objek audit BPK nggak? Enggak. Iya. Tapi karena dari anggaran BI itu dialokasikan membayar premi pensiunan, OJK periksa untuk kebutuhan, memastikan angka di neraca BI benar nggak? Benar Sampai ke sana nggak? Buktinya cukup nggak? Jadi orang di dana pensiun BI bisa kena korupsi nggak ya? Bisa. Jadi kan simpel ya Mas Awalil. Menurut saya kan kalau bisa kita tetapkan BPI Danantara badan otonom, punya dua perusahaan. Nanti dia periksa sumber ini. Oh, ini diperiksa juga ke sini. Kan simpel aja. Jadi ketakutan orang bahwa terlalu over-regulated di BUMN-nya nggak terjadi. Karena yang akan berhadapan dengan institusi-institusi negara BPI Danantaranya. Nggak sampai ke bawah. Ini sudah merubah praktek yang selama ini sebenarnya ya. Tapi dengan kerangka yang benar nih, kerangka yang jelas. Kerangka yang jelas. Jadi maksud saya, kita kembalikan saja kepada tujuannya. Jadi tujuannya jadi ya kalau menurut saya sih kayaknya mengakomodir orang-orang ya. Sebenarnya kalau kita kembali ke ide yang sekurang-kurangnya yang diutarakan Presiden maupun oleh orang-orang Danantara sendiri ya. Jadi kan dasar pemikirannya itu antara lain ada penilaian umum ya BUMN ini beroperasi dengan tidak efisien dan efektif kan. Satu itu. Kedua, dia tidak memberi kontribusi yang cukup besar positif terhadap fiskal maupun terhadap perekonomian kan kira-kira begitu. Nah yang ketiga ya ini kan banyak praktek di negara lain bahwa BUMN itu bisa diefisienkan dengan cara-cara membuat holding kan. Nah dibuatlah ini Danantara, tapi ternyata Danantara yang dibuat ini tidak menjawab ketiga hal ini, begitu nggak kira-kira? Tadi Mas Awalil ya, di badan penyelenggara BUMN yang dibentuk, itu diharapkan menjadi alat fiskal pemerintah dengan saham berwarna seri A. Menurut saya ya, buat apa Banggar rapat sama BPI Danantara yang punya seri A untuk mengatakan kebijakan adanya di BPI Danantara yang jadi alat fiskal, muter kan? Muter kan, jadi ngomong dulu sama ketua badan penyelenggara BUMN, badan penyelenggara BUMN-nya nanti ngomong lagi ke BPI Danantara, BPI Danantaranya ngomong ke RUPS, kan muter-muter menurut saya. Jadi menurut saya kalau ada kaitannya dengan alat fiskal ini, berarti kan pertemuan di Banggar nih. Ketika kita membahas APBN, ada BI, karena terkait dengan asumsi-asumsi. Ada pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Danantara. Jadi kan isinya adalah Kepala BPI Danantara, Gubernur BI, Menteri Keuangan. Simpel nggak? Simpel kalau kata saya. Jadi artinya Kepala BPI Danantara juga ngomong, oke, peran BUMN ke depan begini, begini. Nanti dia terjemahkan, dia bilanglah ke dua perusahaannya. Saya minta rupsnya begini ya, begini kan gitu Mas Awalil. Kalau ini kita malah nggak jelas mana yang butut, mana yang ekor, mana yang kepala. Banyak duplikasi, banyak yang akhirnya juga menurut saya maunya menjadi bisnis yang punya best practice, malah menjadi ribet menurut saya. Ribet. Nah saya pindah ke soal lain, masih terkait. Nah kan kembali saya ngutip pidato Pak Presiden di Munas PKS kemarin. Nah, ya
Pertama saya apresiasi ya bahwa dia mengakui ini BUMN masih nggak beres, mau diperbaiki, oke. Lalu beliau memberi ilustrasi Mas, kan itu asetnya 16.000 triliun. Meskipun kita di sini sudah pernah kajian yang nggak segitu sebetulnya, tapi anggap aja itu benar. Kalau bisnis biasa kan sekurang-kurangnya 10% dari aset returnnya, berarti 1.600. Sudah nggak usah 10 deh, 5 kata beliau. Berarti 800, dikurangi lagi, ya nggak usah 5 deh, 3 berarti di kisaran 500 triliun. Selama ini laba BUMN yang diserahkan ke APBN itu terakhir hanya 90, mas sebelumnya hanya 70, 60, 80. Jadi umpama kita pakai target 500 ini kan besar. Masuk akal nih penjelasan Presiden, tapi ketika kita di sini berkali-kali bicara, sejauh ini aturannya belum jelas tuh. Karena yang ada adalah sementara ini diambil dulu dari yang biasanya masuk ke APBN, diserahkan dulu ke Danantara. Ya, kalau 2-3 tahun nanti mekanismenya masuk ke APBN, belum ada loh Mas. Belum tahu, apalagi tadi kalau belum mengikuti maunya idenya Mas Janor, tapi yang sekarang ini, lo masuknya lewat mana PNBP-nya? Itu, tapi kalau punya Mas Januari masuk loh. Kalau umpamanya yang saham selama ini dianggap investasi kepada BP menjadi investasi kepada BP Danantara, ya toh, bahwa dalam 1-2 tahun menunggu untuk hasil nggak apa-apa deh dia belum masuk, tapi nanti di tahun ketiga keempat kan boleh dong masuk pendapatan, begitu nggak? Kalau saya kembali ke ide awalnya Presiden ya. Dia menginginkan ada satu institusi pembiayaan pembangunan di luar APBN. Ya. Tapi bukan berarti keluar dari neraca APBN kan lebih kepada operasional ya. Tapi bukan keluar dari neraca. Sama aja dengan sekarang di neraca pemerintah ada Bank Indonesia, tapi operasionalnya tidak terkait APBN. Jadi bisa tidak masuk ke pendapatan, tapi ada pengaruh terhadap perekonomian. Itulah yang diatur di Undang-Undang BUMN. Ini yang Undang-Undang BUMN ya. Berarti Danantara itu dia pemegang sahamnya itu adalah investasi jangka panjang pemerintah pada badan BPI Danantara. Dengan dia mendapatkan itu, dia distribusikan lagi, ya kan Mas, sahamnya itu ke yang operasional, ke yang investment. Nah kemudian ketika keuntungan dari dua perusahaan ini diaturlah di undang-undang bahwa Danantara bisa mengalokasikan labanya itu untuk pembiayaan pembangunan tanpa harus masuk ke APBN. Tidak melewati pendapatan dan belanja. Nah, berarti kan disitulah lex spesialisnya dia. Iya. Sama kayak BI kan? BI juga kan bisa mengelola moneter dan kemudian sama dia untuk stabilitas kan? Masuk akal sampai situ. Nah, jadi maksud saya kalau kita simplifikasi apa yang dia maksud oleh Presiden Prabowo, ya, berarti kalau sekarang katakanlah 16.000 triliun itu katakanlah 5%. Katakanlah 100 triliun. 800 triliun. Berarti kan negara ini punya APBN yang angkanya 3.000 triliun. Dan negara punya 800. Untuk pembiayaan pembangunan. Tiap tahun. Masuk. Iya kan Mas? Ide itu masuk akal. Jadi maksud saya sebetulnya apa yang Danantara peroleh itu untuk dikelola lagi kepada investasi ulang. Untuk agar perekonomian dinamis ya. Nah, agar yang diinvestasikan itu tambah besar, BUMN-nya harus sehat kan? Iya. Nah, makanya kan kalau menurut saya bahwa target pertama Danantara ke depan ini menyehatkan BUMN sebetulnya. 2-3 tahun mintanya Pak Prabowo, masuk akal lagi. Dibersihin BUMN-nya sehingga nanti BUMN-nya punya struktur dividen yang sehat. Struktur dividen yang sehat ini yang dipakai untuk dana ke SWF-nya. Jadi kalau saya Mas Awali, saya berpendapat yang SWF tuh nanti dulu lah. Bersihin dulu deh yang ini. Gitu loh. Jadi jangan loncat-loncat gitu loh. Bersihin dulu yang ini. Karena sudah diakui sendiri oleh Presiden, lebih dari 50% itu rugi kata dia. Jadi bersihin dulu yang ini, begitu ada. Bahkan Danantara bisa juga mendapatkan misalnya yang saya bilang di tayangan kita sebelumnya. Laba moneter BI juga bisa masuk ke situ. Cuma memang ada masalah sedikit Mas, karena kita tahu kan terlepas dari ada BUMN gitu, tapi kan dari awal di undang-undang BUMN yang ada itu yang tidak diubah, kan BUMN itu ada yang tujuannya layanan publik Mas, bukan keuntungan. Apa nggak perlu dibuat pemisahan? Kan gini kan Mas. Kasihan kalau mereka dimintai laba orang dia layanan publik. Kalau saya simpel aja, BPI Danantara ya punya perusahaan
yang sekarang lah udah ada Danantara Investment Management, DIM, Danantara Asset Management, ya. Di Danantara Asset Management dibagi lagi mana yang layanan publik, mana yang komersil, mana yang mix lah. Mix ya. Bahkan kalau saya lebih maju lagi Mas Awalil, berpikirnya simpel aja, Danantara Investment Management, Danantara komersil, jadi kayak Telkom, gitu-gitu ya. Danantara perbankan kayak apa kayak gitu. Ya boleh lah komersil ya kan? itu. Nah, Danantara apa? Danantara layanan publik. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya, kalau dipisahkan kayak gini, yang ini jelas untuk layanan publik. Iya, KPI-nya beda. KPI-nya beda. Atau, kalaupun juga mau ada badan lain BUMN, BUMN yang tidak ada kaitannya dengan sektor profit, disendirikan, itulah badan baru BUMN gitu loh. Kalau perlu jadiin BLU. Bisa kan di bawah kementerian BLU. Yang sekarang kan BLU sudah ada tuh. BLU, jangan nggak usah BUMN lah begitu. Jadi kalau mau mengakomodir orang-orang yang dulunya dari kementerian BUMN, menurut saya gitu loh. Mereka suruh ngurus aja BUMN layanan umum. Jadi badan layanan umum, BPI Danantara. Jadi kalau menurut saya itu gerasak gerusuknya itu nggak selesai gitu, nggak selesai karena urusannya adalah mengakomodir orang kelihatannya. Bahkan kalau boleh menilai diskusi publiknya itu jadi kayak searah kan. Kita ini kayak bukan hanya kita kan banyak yang kritik ya bersuara kita, tapi yang sana sendiri aja ada perubahan tiba-tiba ini lagi, ini jangan-jangan belum sampai diketok ada perubahan lagi. Apa ada kesan begitu? Jadi menurut saya ini kan menyangkut nasib kita, tidak harus kita berdua ya, siapapun kan bisa tuh, ada beberapa orang yang punya pendapat tentang ini, mengapa mereka tidak diakomodir. Jadi kalau saya lihat yang diundang misalnya ahli hukum tata negara segala macamnya, ya menurut saya sih sebetulnya kan kualitas pembahasan itu bisa diundang juga siapa yang diundang kan masalahnya. Iya, betul. Ya kan, termasuk juga memberikan pandangan. Oh, ini corporate way-nya di sini, publiknya di sini. Semua yang dicantumkan, ini pemirsa kami kebetulan punya dokumen yang rapat itu, dari semua itu yang ahli hukum semua itu yang diundang, ekonominya nggak ada. Jadi menurut saya, jadi gini loh, bedakan antara mengundang untuk mencari informasi, dengan mengundang untuk setuju pada informasi yang ingin diciptakan, kan dua hal yang berbeda Mas Awalil. Ya kan, dua hal yang berbeda. Jadi kalau menurut saya sih, DPR walaupun kesannya macem-macem, ya misalnya gini deh, salah satu anggota DPR WA ke saya, poinnya adalah soal penyelenggara negara. Ya intinya bahwa kita udah sudah berhasil memperjuangkan, mengembalikan. Saya jawab bahwa kalau berdasarkan agensi teori antar hubungan pemegang saham, eksekutif, dan pemeriksanya, agensi teori, ini ada yang keliru, saya bilang. Karena Badan Penyelenggara itu buat apa? Karena semua itu tetap pemegang saham. Jadi katakan, itu udah diputusin. Ya kan buat apa juga? Nanya juga informal sama kita. Bukannya saya pengen ditanya. Tapi maksud saya, bahwa pemikiran-pemikiran efisiensi, pemikiran-pemikiran yang simpel itu kan harus jadi pertimbangan loh. Dan menurut saya agak nggak nyambung juga dengan keinginan presiden yang penguatan negara. Mas Awalil bisa bayangin nggak presiden menuntut BUMN-nya diefisienkan. Nanti ketua badan penyelenggara BUMN yang pegang di Warna, udah dia gimana mau ke sana? Orang di sana operasionalnya dipegang oleh BPI Danantara. Dia ngomong ke BPI Danantara, ini sesuai mandat presiden minta BUMN-nya dirapikan. Apa nggak birokrat dalam birokrat? Penerjemahan perapiannya kan seperti Danantara. Birokrat sama birokrat ngurusin birokrat gitu loh Mas Awalil. Kan lebih baik ya birokratnya satu aja. Kalau presiden mau ngomongin bahwa saya mau begini, ngomongnya satu orang aja, nggak usah. Itu sih kalau menurut saya. Jadi menurut saya sih ya niatannya bahwa mengurangi yang penyelenggara negara kita apresiasi. Tapi menurut saya ya kalau bisa sih sebelum diketok ini disimplifikasi aja lah. Ya kan? Jadi artinya negara ini sudah sama sekali tidak keluar APBN untuk pengurusan BUMN. Kalau ini kan badan penyelenggaranya masih di APBN Mas Awalil. Masih. Dan untuk tahun 2026 APBN yang akan datang dia dapat PMN Mas. BP Danantara.
Jumlahnya sih bergabung dengan yang lain 42 tuh. Jadi saya nggak tahu dapat berapa, belum ada. Tapi dapat, tegas itu Danantara dapat. Kan lucu toh. Sementara dia belum memberi masukan. Ya. Nah, ini kan terjadi. Nah, saya potong sedikit Mas. Ini saya tidak tahu nih yang memberi masukan ke presiden. Saya udah paham nih dari penjelasan Mas Yanuar bahwa tidak harus BP Danantara itu dalam konteks memberi PNBP ya, karena kan seperti BI juga tidak mengasih ke sini, tetapi memang dia berdampak pada stabilitas ekonomi, kebijakan ekonomi yang ya sebutlah kalau dalam teori itu pembiayaan pembangunan bukan pembiayaan APBN kan kira-kira gitu. Masuk akal lah, karena dengan begitu kalau ekonominya tumbuh nanti pajak kan juga bisa lebih besar kan. Nah, dan dalam konteks Danantara dan BUMN ini kan kita bisa terima argumen itu secara teoritis kan. Tapi di pidato itu Presiden menyebut-nyebut bahwa nanti kita tidak akan defisit lagi. Nah, saya jadi bingung. Artinya berarti mungkin Pak Presiden masih melihatnya ini nanti masuk sebagai pendapatan. Saya kesannya begitu loh. Saya lihat di YouTube-nya juga. Yes. Jadi kalau saya lihat antara maunya presiden dengan apa yang dikerjain itu sebenarnya beda, Mas. Itu makanya saya khawatirnya saya di situ. Ini bukannya kita GR ya, Mas. Kita kan termasuk yang menyoroti ya. Kelihatannya presiden cukup mendengar juga bahwa ternyata Danantara ini bukan penyelenggara negara, bukan apa. Makanya kan dalam reshuffle kemarin dia geser lah Menteri BUMN itu kan. Tapi yang menerjemahkan di bawahnya menurut saya masih tricky. Iya, jadi artinya menerjemahkan maunya presiden tuh nggak utuh ya. Jadi kalau menurut saya, misalnya tadi ya PMN, karena saya juga dengar dari beberapa orang, dia mengatakan gini, Danantara Investment Managementnya, yang DIM-nya, itu juga minta PMN katanya. Ya kan? Danantara Asset Management ya terkait dengan BUMN-nya minta PMN. Menurut saya, berarti pemisahan Danantara menjadi badan otonom gagal dong. Karena kalau dia pemisahan jadi badan otonom, menghidupi manajemen Danantara Investment Management, menghidupi Danantara Asset Management, itu dari pendapatan di sini. Kembali contohnya BI dan OJK. Awal boleh kan. Jadi maksud saya, gajinya pun sudah tidak melibatkan APBN. Kebutuhan modalnya pun sudah tidak melibatkan lagi APBN. Sayangnya ini belum diketok Mas. Jadi ini kan para pemirsa sekali lagi yang kami bicarakan ini dari berita media dan informasi berbagai kawan kenalan kita lah yang ikut bahas di sana, mau anggota DPR mau tenaga ahlinya. Sekali lagi dengan maksud mumpung belum diketok nih, ya mari kita lihat ini. Dan dari uraian Mas Yanuar tadi kami masih melihat beberapa yang harus digarisbawahi dan dipertegas. Kalau disederhanakan, kita ini benar-benar publik ini, apalagi kita yang ekonom ya, publik luas pun berhak. Kita tuh benar-benar pengen dapat paparan utuh ya, tidak harus panjang lebar. Ini Danantara ini apa, posisi hukumnya apa ya, atau pertanggungjawabannya bagaimana, harapannya apa, kan runtut begitu kan Mas. Dan selalu yang namanya pengelolaan negara, apalagi terkait duit itu kan yang sangat betul-betul dimintai pertanggungjawabannya kepada publik. Gitu ya kira-kira dasarnya kita. Nah, kita masih menunggu nanti ketika diketok seperti apa kalimat-kalimatnya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini memperkaya informasi yang bisa diperoleh oleh para pemirsa. Kalau menurut saya sih Prabowo-nya nggak tahu, Mas. Ya dia pokoknya